Shalom, selamat hari Sabat. Terpujilah nama Tuhan oleh karena kemurahan dan sukacita yang Ia terus berikan kepada kita. Sampai pada saat ini, kita masih dalam keadaan baik, di dalam mempersiapkan diri untuk merenungkan firman Tuhan dan menghadapi minggu bekerja. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Bapa kekal yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami akan merenungkan firman-Mu. Berikanlah kepada kami kesempatan untuk mengerti akan firman-Mu, sehingga ini dapat menjadi persiapan bagi kami untuk menghadapi minggu bekerja. Tolong kami ya Bapa, kami serahkan iman kami kepadamu, karena kami berdoa atas nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan kita pada petang Sabat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 37, ayat yang ketiga. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah baginya. Kalau kita melihat dari ayat yang ke-37, di bagian pertama, kita mendapati informasi dari teks, Israel ini adalah Yakub sendiri, dan ia memiliki anak-anaknya dari istri yang beda-beda. Namun saat ini kita lihat ada anak-anak dari Yakub yang berasal dari Bilha dan juga Silpa. Nah, ada juga istrinya dari Rahel. Saat ini kita melihat bahwa di ayat yang ketiga, ternyata Israel atau Yakub ini lebih mengasihi Yusuf oleh karena lahir pada masa tuanya. Namun secara jelas kita melihat bahwa anak yang lahir pada masa tuanya bukan hanya Yusuf, melainkan Benyamin adalah anak yang terakhir, anak bungsu yang lahir kebelakangan dibandingkan Yusuf. Namun mengapa sampai ia lebih mengasihi Yusuf? Benyamin lahir dan Rahel meninggal oleh karena kelahiran itu. Namun Yusuf dipilih sebagai anak yang saleh, anak yang sangat dicintai oleh Israel, sehingga yang dilakukan oleh Israel atau Yakub, ia membuatkannya satu baju yang penuh dengan keistimewaan. Dan jubah ini sangat indah. Kalau kita melihat dari beberapa catatan para scholars, mereka menyatakan bahwa jubah ini panjang sampai pada kakinya dan menutup semua tubuh daripada Yusuf. Dan jubah ini berwarna-warni, menimbulkan satu keistimewaan indah dari Yusuf. Dan oleh karena hal inilah, maka Yusuf sampai ke tanah Mesir. Mengapa ia boleh tiba di Mesir? Oleh karena kecemburuan daripada anak-anak Silpa dan juga Bilha beserta anak-anak yang lainnya. Mereka berupaya oleh karena mereka merasa ayahnya ini sangat mengasihi Yusuf, sehingga mereka kehilangan akan kasihnya daripada ayahnya sendiri, yaitu Israel. Bagaimana dengan kita sebagai orang tua dan bahkan para praktisi Kristen ketika kita membaca firman ini? Seringkali kita melihat bahwa ada anak kita yang kemampuannya melebihi anak yang lainnya, sehingga kita lupa untuk memberikan kasih kita dan kita lebih memfokus untuk mengasihi seseorang. Dari pembelajaran ini kita dapat melihat bahwa di dalam mengasihi tidak boleh meninggikan satu, tetapi kita harus membagi sama rata kasih itu di dalam keluarga. Sebagai orang tua, berikanlah kasih yang terbaik kepada anak-anak. Dan sebagai praktisi Kristen, kasih bukan hanya dibagikan kepada orang yang mengasihi kita, tetapi kita harus memberikan kasih itu kepada orang yang membenci kita, orang yang tidak menyukai kita. Itu adalah standar kasih tertinggi yang Kristus berikan. Ia telah mati di kayu salib, bukan hanya untuk denominasi tertentu, bukan hanya untuk orang-orang tertentu, tetapi ia memberikan dirinya bagi semua orang yang percaya kepadanya. Biarlah di dalam minggu bekerja ini, penyerahan totalitas kita di dalam kasih kepada sesama dan juga kepada Tuhan,
itu adalah satu prioritas tertinggi. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah ini dapat menjadi penolong bagi kami untuk benar-benar melihat bahwa kasih kami itu harus kami serahkan seutuhnya kepada Kristus, dan kami tidak memilih-milih di dalam membagikan kasih. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang minggu bekerja di dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Kami berdoa atas nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.